Terbuka. Farel meletakkan tubuh Sila dengan hati-hati, seolah yang ia gendong saat ini adalah kaca yang takut pecah jika diletakkan begitu saja. Farel mencium lama kening Sila lalu menyelimutinya. Farel menatap Sila cukup lama, tak puas sampai di situ ia mencium punggung tangan Sila. Sayang, aku tahu kamu bisa membedakanku dengannya. Aku percaya kamu gadis yang pintar, sayang, bisik Farel dengan lembut. Farel memejamkan matanya. Bayangan pria yang temperamen begitu mirip dengannya membuatnya berdecak pelan. Bagaimana tidak? Jika selama ini Farel sangat bangga pada dirinya sendiri, tidak pernah ada yang bisa menggantikannya. Sekarang Tuhan seolah memberikan jawabannya, ada pria yang sangat mirip dengannya bisa menggantikannya. Dosaku banyak sekali hingga Tuhan mempersulitku seperti sekarang. Gumam Farel merasa dirinya begitu banyak dosa, hingga masalah seperti ini menimpanya. Farel tidak mungkin membunuh abang kandungnya sendiri. Sebagai pria yang kini telah punya hati berkat kekasihnya yaitu Sila, bisa membayangkan betapa bencinya abangnya itu terhadapnya. Dia pasti membenciku. Ya, dia membenciku karena hidupku baik-baik saja, bahkan bahagia dengan keluargaku. Dia pasti tidak suka karena dianggap tiada. Gumam Farel berjalan ke arah ruangan kerjanya. Farel berada di dalam ruangannya lalu menarik napas berkali-kali. Ia benar-benar dilema dan meminta Nando dan Ijal datang ke mansionnya. Dengan wajah malas kedua sahabat baiknya itu datang, namun disambut baik oleh Jesse hingga kedua wajah pria tampan berbeda karakter itu berbinar seperti mendapatkan berlian murni. "Kalian makan apa, nak? Biar tante buatkan," kata Jesse yang senang Farel sudah mau bergaul dengan manusia, dan untuk pertama kalinya Jesse kedatangan tamu bukan urusan pekerjaan. "Anakku sudah berubah," gumam Jesse begitu senang membuatkan minuman untuk Ijal dan Nando. "Kalian sedang apa di sini? Aku kan suruh masuk." Farel datang dengan wajah datarnya yang super dingin. Ijal dan Nando saling pandang di tempat. "Kami disuruh Tante Jessie," jawab keduanya serentak. "Cak, cepatlah, ada yang ingin aku bahas dengan kalian berdua." Farel berbalik pergi. Nando dan Ijal berdiri di tempat lalu berteriak pada Jessie yang masih di dapur. Mereka berlari menyusul Farel karena mereka tahu wajah Farel terlihat serius. Jesse menggerutu di dapur karena putranya begitu tidak sabaran. Cek. Pintu ditutup oleh Ijal lalu berlari menyusul Nando dan Farel. "Ada apa, Tuan?" tanya Nando. "Aku mau menceritakan sesuatu," ujar Farel. "Cerita apa?" saut Ijal duduk di samping Nando. Nando dan Ijal mendengar cerita Farel pun kompak ternganga lebar. Sejak bersama Sila, Farel memang menjadi pribadi yang sedikit terbuka. Hal itu jujur membuat Farel menghangat. Ia tahu betapa tulusnya kedua temannya ini dan yakin tidak akan berkhianat. Tok, tok, tok. "Tunggu sebentar." Ijal dan Nando mengangguk lalu datanglah Jessie sambil mengomel karena putranya mengunci ruang kerjanya. "Maaf, Mom." Farel berbicara bisnis dengan Ijal yang mau ambil apartemen baru. Bohong Farel dengan serius. Jessie melihat ke arah Ijal yang mengangguk-angguk seperti burung beo saja mengiyakan kebohongan Farel. "Sini, Tante Nando bantu." Nano berlari kecil mengambil nampan minuman yang dibawa Jessie. "Kau manis sekali, nak. Tidak seperti putraku yang dingin itu." Senyum manis Jessie mengelus rahang Nando seperti putranya sendiri. Nando dan Ijal hanya terkekeh karena tahu Farel memang acuh serta arogan. Farel hanya memutar bola matanya dengan jengah karena tahu mominya itu suka menganaktirikan dirinya. "Lanjutkan." Nando berubah serius saat Jessie pergi dan Ijal telah mengunci pintu ruangan Farel. "Brak, dia gila apa ya?" marah Ijal. "Aku rasa otaknya sudah tidak waras," decak Nando. "Kalian tenanglah, sekarang bantu aku mengatasi masalah ini. Aku sangat hebat dalam pekerjaan dan apapun, tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pria ini bukan musuhku." Farel memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. "Temui dia bagaimana?" saran Ijal. "Temui," biar Farel. "Apa kau pikir dia bisa diajak bicara? Karakternya saja sama dengan Tuan Muda, hanya saja Tuan Muda sedikit lebih baik." "Lalu apa yang kau lakukan setelah menemuinya?" tanya Farel seolah tertarik saran Ijal.
Tanyakan padanya baik-baik kenapa melakukan hal itu. Jika dia menjelaskan bukankah semua masalah selesai? Jelas Ijal. Pikiranmu sangat rasional, gerutu Nando. Iya kan, aku benar kan? Lalu apa masalahnya? Ijal bertanya seakan tahu apa yang dipikirkan Nando. Kau kenapa Nan? Tanya Farel. Aku merasa pria ini memusuhimu Tuan. Entah apa alasannya, aku rasa dia memang menginginkan posisimu. Jika Anda datang menemuinya secara pribadi, aku yakin dia akan melakukan sesuatu padamu. Benar juga, kakinya terluka, aku pernah dengar katanya itu terkena tembakan. Ijal mengingat sesuatu. Astaga, aku melupakan itu, decak Farel. Melupakan apa? Tanya Ijal dan Nando. Aku menembaknya hari itu karena dia mengikuti Maharaniku dengan mobil serta plat mobil yang sama dengan milikku. Cak, dia pasti semakin dendam padaku. Farel mengacak rambutnya frustasi. Tapi kan bukan kesalahanmu, Rel. Kau juga tidak tahu dia abangmu kan? Ijal menjelaskan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nando pun menggeleng kepalanya tak mengerti. Mereka berbincang lama sampai jam 2 malam hingga tertidur di masing-masing tempat. Nando tidur di sofa seberang. Ijal tidur di lantai beralaskan kain tebal berlapis-lapis dan bantal dari ruang tamu. Farel tidur di meja kerjanya dengan posisi duduk bersandar. Jesse membuka pintu ruangan kerja Farel karena ia memiliki kunci cadangan. Betapa lembutnya senyum Jesse melihat keadaan itu. Anakku benar-benar sudah berubah dan mau mempercayai manusia. Sila, kamu benar-benar panutanku sayang. Kamu bisa merubah sifat putraku hanya dalam beberapa bulan, sementara aku yang membesarkannya tidak bisa mengubahnya. Gumam Jesse keluar dari ruangan Farel dan mengunci pintu ruangan Farel. Jesse tidak tahu apa yang dibahas putranya, tapi Jesse yakin pasti mengenai masalah pribadi Farel. Apapun itu yang membuat Jesse senang adalah Farel cukup terbuka walaupun bukan padanya. Biasanya Farel memendamnya sendiri. Jesse masuk ke kamar Farel di mana ada Sila di sana. Sayang, Jesse mengelus sayang kepala Sila. Sila menggeliat manja lalu membuka matanya secara perlahan. Tante, Sila tersenyum lalu mengulurkan tangannya. Dengan senang hati Jesse membantu Sila duduk. Kamu lelah nak? Apa perlu tante pijitin? Tanya Jesse memegang paha Sila. Sila terkekeh lalu mengecek matanya. Tante, mana baju Sila? Sila mau mandi? Rengeknya manja. Dengan senang hati menantu kesayangan tante, balas Jesse dengan hormat hingga Sila mendengus namun pipinya merona. Jesse dan Sila bersama-sama layaknya seorang ibu dan anak kandung ke dapur. Lama-lama pipi bergabung. Mereka memasak untuk semua orang yang ada di mansion. Wah, masak besar nih. Ramon begitu senang mansionnya kedatangan Sila karena tahu Jesse sangat mengasihi kekasih putranya itu. Iya om, senyum Sila mengembang. Mana anak nakal itu? Tanya Jesse berkacak pinggang. Palingan lagi rebutan baju dengan kedua kawan karibnya, kekeh Ramon. Semua saling pandang lalu terkikik. Farel yang sekarang berbeda dengan Farel yang dulu sebelum kenal Sila.